Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada percobaan kali ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu standarisasi larutan AgNO3 dengan langkah pertama memasukkan 10 ml NaCl ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, ambil 50 ml larutan AgNO3, kemudian masukkan ke dalam buret. Jadi yang kalian lihat ini adalah larutan AgNO3 yang berada pada labu ukur, yang kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu dimasukkan ke dalam buret hingga tanda batas untuk persiapan titrasi. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan 5 tetes indikator K2CrO4 ke dalam Erlenmeyer yang berisi 10 ml NaCl tadi. Setelah itu, titrasi NaCl menggunakan AgNO3 hingga tercapai titik ekivalen, yakni adanya perubahan warna larutan menjadi merah bata. Setelah satu Erlenmeyer tadi telah dititrasi, selanjutnya perlakuan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita menggunakan 3 buah Erlenmeyer yang masing-masing berisi 10 ml NaCl. Di sini titrasi kembali dilakukan hingga tercapai titik ekivalen. Namun sebelumnya ditambahkan terlebih dahulu larutan AgNO3 pada buret hingga mencapai tanda batas. Sama seperti langkah sebelumnya, sebelum melakukan titrasi, larutan NaCl yang berada di Erlenmeyer ditambahkan 5 tetes K2CrO4. Setelah itu barulah dilakukan titrasi, di mana titrasi dilakukan hingga terbentuk endapan merah bata, kemudian mencatat berapa volume AgNO3 yang dibutuhkan hingga larutan mencapai titik ekivalen. Standarisasi larutan AgNO3 dengan menggunakan NaCl adalah untuk mengetahui konsentrasi dari larutan AgNO3. Setelah selesai melakukan standarisasi, kita masuk ke dalam penetapan kadar Cl dari sampel. Jadi di sini kita menggunakan sampel garam talise. Yang pertama ditimbang dulu garam sampelnya, yaitu 0,5 gram, kemudian dilarutkan dalam aquades menggunakan gelas kimia, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur, lalu ditambahkan aquades kembali hingga mencapai tanda batas. Larutan garam yang telah dibuat tadi kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam 3 buah Erlenmeyer, masing-masing sebanyak 10 ml larutan garam.
Setelah itu, ketiga Erlenmeyer yang telah berisi masing-masing 10 ml larutan garam ditetesi dengan indikator K2CrO4 atau kalium kromat sebanyak 5 tetes. Jadi di sini terjadi perubahan pada larutan. Larutan yang tadinya berwarna bening berubah menjadi berwarna kuning. Setelah ditambahkan indikator kalium kromat, kemudian ketiga Erlenmeyer secara berganti-gantian dilakukan titrasi menggunakan larutan AgNO3. Titrasi dihentikan apabila titik ekivalen telah tercapai, yang mana dapat diketahui dari perubahan warna larutan yang tadinya kuning berubah menjadi larutan berwarna merah bata. Percobaan yang dilakukan pada kali ini yaitu penetapan klorida secara argentometri, di mana percobaan ini memiliki tujuan untuk menentukan kadar klorida dalam sampel garam dengan metode argentometri. Kenapa dipilih indikator K2CrO4? Karena CrO4 dapat digunakan sebagai indikator untuk titrasi Mohr. Jika di dalam labu titrasi terdapat ion Cl- yang mengandung sedikit ion kromat, dengan menambahkan larutan Ag+, mula-mula AgCl akan mengendap, dan setelah terjadi pengendapan sempurna dari AgCl, maka terjadi endapan merah bata dari Ag2CrO4, di mana pH larutannya itu antara 7 sampai 10. Jadi uji positif dari percobaan ini yaitu terbentuknya endapan merah bata pada titik akhir titrasi yang seperti yang dilihat pada video berikut ini. Itulah tadi video pembelajaran dari kami dari kelompok 4 kelas C. Sekian dan sampai jumpa.